Wacana pemimpin muda terus mencuat di tanah air. Hal ini makin berhembus kencang setelah keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan figur berusia di bawah 40 tahun boleh mengikuti pemilihan presiden asalkan pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Hai, selamat datang di channel Isi Dunia. Kali ini kita akan melihat para pemimpin muda yang pernah menjabat di berbagai negara. Aturan di berbagai negara pasti berbeda-beda ya. Nah, hal ini juga yang mempengaruhi jabatan di berbagai posisi, termasuk sebagai presiden. Berikut para pemimpin negara yang menjabat di usia kurang dari 40 tahun. Yang pertama ada Kim Jong-un, lahir pada 8 Januari 1984. Dia menggantikan ayahnya Kim Jong-il, pemimpin Korea Utara pada 2011 saat berusia 28 tahun. Ia merupakan anak bungsu dari sang ayah dan istri ketiganya. Memiliki latar belakang pendidikan di Swiss dan akademi militer, Kim Jong-un sempat menduduki jabatan di pemerintahan sebelum akhirnya ditunjuk sebagai penerus rezim Korea Utara. Untuk kinerjanya, sejak Kim Jong-un menjabat, Korea Utara telah melakukan uji coba nuklir sebanyak 4 kali. Selain otoriter, rezim Korea Utara di bawah Kim Jong-un juga dikenal kejam. Dia disebut telah melakukan sejumlah eksekusi terhadap setiap pihak yang dinilai melawan dan menghalangi pemimpin tertinggi termasuk keluarganya. Pada Desember 2013, paman Kim Jong-un, Jang Song-taek, menjadi salah satu orang yang dieksekusi pemerintahan Korea Utara lantaran dituding tengah merencanakan kudeta. Yang kedua ada Jigme Kesar Namgyal, lahir pada 21 Februari 1980 di Kathmandu, Nepal. Putra tertua dari keempat bersaudara pasangan raja dari Bhutan, ia resmi dinobatkan menjadi Raja Bhutan pada 6 November 2008, menggantikan ayahnya yang turun tahta, sehingga saat ia naik tahta menjadi Raja Bhutan, Jigme berusia 26 tahun. Sesaat setelah penobatannya menjadi raja, program pertama yang ia lakukan adalah menyelesaikan masalah pertanahan di negaranya. Ia membentuk suatu lembaga khusus yang menangani masalah pertanahan di desa-desa. Selain itu, salah satu prestasi yang dinilai paling penting dalam karirnya sebagai raja adalah merubah kerajaan Bhutan dari monarki menuju demokrasi. Untuk melakukan rencana itu, ia tidak pernah lelah untuk mensosialisasikan konsep negara demokrasi kepada warganya. Pada bulan Juni 2008, Kerajaan Bhutan melakukan referendum sebagai langkah awal untuk mengubah konstitusi negara itu. Melalui perubahan konstitusi, Kerajaan Bhutan akhirnya berubah menjadi negara demokrasi parlementer. Yang ketiga ada Sanna Marin. Sanna Marin menjadi Perdana Menteri Finlandia di usia 34 tahun. Ia lahir pada 16 November 1985 di kota Helsinki, Finlandia. Dia dilantik sebagai Perdana Menteri pada 2019. Sanna adalah Perdana Menteri termuda sekaligus Perdana Menteri perempuan ketiga di Finlandia. Ia sempat kuliah di Universitas Tampere dan lulus dengan gelar ilmu administrasi. Ia pernah bekerja sebagai pembuat roti dan staf kasir untuk membiayai kuliahnya loh. Untuk kinerjanya, Perdana Menteri yang satu ini mendapat kecaman setelah videonya sedang clubbing bersama teman-temannya tersebar. Ia kemudian melakukan permintaan maaf yang disampaikan setelah foto-foto berjoget sampai jam 4 pagi tersebut terbit di beberapa majalah hiburan. Namun, ia belakangan dipuji karena keputusannya untuk melawan Rusia terkait invasi ke Ukraina. Ia telah berada di garis depan upaya untuk menjadikan Finlandia dan Swedia bagian dari NATO sehubungan dengan konflik tersebut. Berikutnya ada Mohammed bin Salman, Pangeran Mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi. Mohammed bin Salman atau yang sering dikenal MBS, lahir pada 31 Agustus 1985. Putra pertama Raja Salman dan istri ketiganya, MBS menjabat sebagai Perdana Menteri Arab Saudi setelah ditunjuk pada bulan September 2022 pada usia 37 tahun. Selama kepemimpinannya, Mohammed bin Salman melakukan berbagai reformasi dengan tujuan mengubah nilai-nilai Islam ke arah yang lebih moderat di Arab Saudi.
Di antaranya adalah pihak berwenang Saudi mengizinkan pemakaian baju renang, termasuk bikini di pantai-pantai privat mereka. Wanita diizinkan masuk militer, mengemudi, hingga legalnya penjualan miras. Wah, aturannya sangat bertolak belakang dari pemimpin-pemimpin sebelumnya ya. Yang terakhir ada Muammar Gaddafi. Lahir pada 7 Juni 1942 di Sirte, Libya, ia menjadi presiden Libya di usia 27 tahun. Ia pernah mendirikan kelompok revolusioner yang mengkudeta pemerintahan Raja Inggris tahun 1969. Ia juga merupakan lulusan pelatihan militer Inggris hingga akhirnya menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata. Setelah berkuasa, langkah pertama yang dilakukan Gaddafi adalah dengan menutup pangkalan militer milik Amerika dan Inggris di Libya. Dia juga menuntut agar perusahaan asing yang beroperasi di negaranya memberikan bagian pendapatan yang lebih besar kepadanya. Gaddafi juga menunjuk keluarga dan teman-teman terdekatnya untuk menempati posisi penting di pemerintahan. Korupsi dan penindasan yang dipraktikkan di setiap organisasi sipil menjadikan penduduk hidup dalam kemiskinan. Selama lebih dari 40 tahun, sejak 1969 hingga 2011, Libya berada di bawah pemerintahan seorang diktator, Muammar Gaddafi, yang memperoleh kekuasaannya melalui jalan kudeta, pada akhirnya digulingkan oleh kelompok pemberontak hingga dibunuh setelah sempat hidup dalam persembunyian selama berbulan-bulan. Oke, itu dia pembahasan beberapa pemimpin negara termuda yang pernah menjabat di dunia. Kalau Indonesia, apakah cocok juga nggak ya? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan like video ini.